Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisa imunokimia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Rekan kami ada Ade Jubaidah, Elsa Novita Ismawanti, Intan Maharani, Intan Nurjanah, Milka Astriani, Nova Marlia, Nurul Julia Sarah, Salsa Silviani, dan saya sendiri Titan Gina Nurrahma. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu pengertian atau definisi dari imunologi dan imunokimia. Imunologi berasal dari kata imunitas yang berarti kekebalan tubuh. Imunologi merupakan ilmu mandiri yang salah satunya mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun dari dalam tubuh hewan atau manusia bersifat infeksius dan non-infeksius. Imunologi juga ilmu yang mempelajari kemampuan tubuh untuk melawan atau mempertahankan diri dari serangan patogen atau organisme yang menyebabkan penyakit. Lalu, pengertian atau definisi dari imunokimia yaitu cabang dari imunologi yang mengkaji pada level kimia atau biokimia dan menjelaskan secara rinci molekul dan reaksi yang terlibat dalam sistem kekebalan. Imunokimia berkembang secara pesat dengan adanya kemajuan teknik laboratorium dari Elisa, Ria, dan kawan-kawan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi imunoglobulin atau antibodi terhadap imunokimia. Klasifikasi imunoglobulin terbagi menjadi 5, yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin A, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Yang pertama ada imunoglobulin G atau yang biasa disingkat dengan IgG, mempunyai struktur dasar imunoglobulin yang terdiri dari 2 rantai berat H dan 2 rantai ringan I. IgG manusia mempunyai koefisien sedimentasi 7S dengan berat molekul sekitar 150.000. Pada orang normal, IgG merupakan 75% dari seluruh jumlah imunoglobulin. Imunoglobulin G terdiri dari 4 subkelas. Masing-masing mempunyai perbedaan yang tidak banyak dengan perbandingan jumlah yaitu IgG 1 40-70%, IgG 2 4-20%, IgG 3 4-8%, dan IgG 4 2-6%. Masa paruh IgG yaitu 3 minggu. IgG merupakan antibodi dominan pada respons sekunder dan menyusun pertahanan yang penting melawan bakteri dan virus. Ini merupakan satu-satunya antibodi yang mampu melintasi plasenta. Oleh karena itu, merupakan imunoglobulin yang paling banyak ditemukan pada bayi yang baru lahir. IgG lebih mudah menyebar ke dalam celah-celah ekstravaskuler dengan mempunyai peranan utama menetralisir toksin atau kuman dan melekat pada kuman sebagai persiapan fagositosis serta memicu kerja sistem komplement. Dikenal 4 subkelas yang disebut IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Yang kedua, imunoglobulin M secara diagnostik bermanfaat karena kehadiran IgM ini umumnya mengindikasikan adanya infeksi baru oleh patogen yang menyebabkan pembentukannya. IgM berfungsi sebagai reseptor permukaan sel B untuk tempat antigen melekat dan disekresikan dalam tahap-tahap awal respons sel plasma. IgM sangat efisien untuk reaksi aglutinasi dan reaksi sitolitik. Dan karena timbulnya cepat setelah infeksi dan tetap tinggal dalam darah, maka IgM merupakan daya tahan tubuh penting pada bakterimia. IgM ini merupakan imunoglobulin yang efisien dalam proses aglutinasi fiksasi komplement dan reaksi antigen antibodi lainnya serta penting juga dalam menjadi pertahanan dalam melawan bakteri dan virus. Imunoglobulin M merupakan 10% dari seluruh jumlah imunoglobulin dengan koefisien sedimen 19S dan berat molekul 850.000 sampai 1 juta. Molekul ini 12% dari beratnya adalah karbohidrat. Antibodi IgM adalah antibodi yang pertama kali timbul pada respon imun terhadap antigen dan antibodi yang utama pada golongan darah secara alami. Gabungan antigen dengan satu molekul IgM cukup untuk memulai reaksi kaskade komplement. Yang ketiga yaitu imunoglobulin A atau yang biasa disingkat dengan IgA adalah imunoglobulin utama dalam sekresi selektif misalnya pada susu, air liur, air mata,
sekresi pernafasan, saluran genital, serta saluran pencernaan atau usus. Imunoglobulin ini melindungi selaput mukosa dari serangan bakteri dan virus. Ditemukan pula sinergisme antara IgA dengan lisozim dan komplement untuk mematikan kuman coliform. Juga kemampuan IgA melekat pada sel polimorf dan kemudian melancarkan reaksi komplement melalui jalan metabolisme alternatif. IgA dihasilkan paling banyak dalam bentuk dimer yang tahan terhadap proteolisis berkat kombinasi dengan suatu zat protein khusus disebut secretory component oleh sel-sel dalam membran mukosa. Fungsi utama IgA adalah untuk mencegah perluasan virus dan bakteri ke permukaan epitel. Fungsi IgA setelah bergabung dengan antigen pada mikroorganisme mungkin dalam pencegahan melekatnya mikroorganisme pada sel mukosa. Yang keempat yaitu imunoglobulin D. Konsentrasi IgD dalam serum sangat sedikit yaitu 0,03 mg per mililiter, sangat labil terhadap pemanasan dan sensitif terhadap proteolisis. Berat molekulnya adalah 180.000. Rantai omega mempunyai berat molekul sekitar 60.000 sampai 70.000 dan 12% terdiri dari karbohidrat. Fungsi utama IgD belum diketahui tetapi merupakan imunoglobulin permukaan sel limfosit B bersama IgM dan diduga berperan dalam diferensiasi sel ini. Imunoglobulin ini tidak mengaktifkan sistem komplement dan tidak dapat menembus plasenta. IgD terutama ditemukan pada permukaan sel B yang kemungkinan berfungsi sebagai suatu reseptor antigen yang diperlukan untuk memulai diferensiasi sel-sel B menjadi plasma dan sel B memori. Ini juga terjadi pada beberapa sel leukemia limfatik. Di dalam serum imunoglobulin ini hanya terdapat dalam jumlah sedikit. Yang terakhir yaitu imunoglobulin E yang biasa disingkat menjadi IgE. Di dalam serum ditemukan dalam konsentrasi sangat rendah. IgE apabila disuntikan ke dalam kulit akan terikat pada mast cells dan basofil. Kontak dengan antigen akan menyebabkan degranulasi dari mast cells dengan pengeluaran zat amin yang vasoaktif. IgE yang terikat ini berlaku sebagai reseptor yang merangsang produksinya dan kompleks antigen antibodi yang dihasilkan memicu respon alergi anafilaktik melalui pelepasan zat perantara. Pada orang dengan hipersensitivitas alergi berperantara antibodi, konsentrasi IgE akan meningkat dan dapat muncul pada sekresi luar. IgE serum secara khas juga meningkat selama infeksi parasit cacing. IgE dihasilkan pada saat respon alergi seperti asma dan biduran. Peranan IgE belum terlalu jelas. Di dalam serum, konsentrasinya sangat rendah, tetapi kadarnya akan naik jika terkena infeksi parasit tertentu, terutama yang disebabkan oleh cacing. IgE berukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan molekul IgG dan hanya mewakili sebagian kecil dari total antibodi dalam darah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode analisis imunokimia. Analisis imunokimia menggunakan teknik-teknik imunologi dengan metode fisikokimia. Analisis yang berdasarkan reaksi spesifik antara antigen dan antibodi. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan penggunaan senyawa label untuk visualisasi reaksi antibodi. Yang pertama yaitu teknik label radioaktif. Cabang dari teknik label radioaktif yaitu radioimmunoassay yang biasa disingkat dengan RIA. Radioimmunoassay adalah teknik imunokimia menggunakan radioisotop untuk mendeteksi kuantitas antigen atau antibodi dalam spesimen cairan biologis berdasarkan pembentukan kompleks AgAb endapan atau agregat tidak larut yang dilakukan pada kondisi optimal. Radioimmunoassay atau RIA persaingan reaksi dalam campuran yang terdiri dari antigen atau hormon berlabel radioaktif, antibodi dan antigen atau hormon yang tidak berlabel radioisotop dan merupakan uji in vitro yang mengukur adanya antigen dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Pada dasarnya, setiap substansi biologis yang antibodi spesifiknya ada dapat diukur bahkan dalam konsentrasi menit. RIA merupakan teknik imunoassay yang pertama kali dikembangkan untuk menganalisis konsentrasi nanomolar dan pikomolar hormon dalam cairan biologis. Cabang yang kedua yaitu ada immunoradiometry assay atau yang biasa disingkat dengan IRMA. Immunoradiometry assay atau IRMA
yaitu teknik menggunakan antibodi radioaktif dimurnikan untuk mengkonversi antigen larut ke dalam kompleks langsung terdeteksi. Jika tidak bereaksi, antibodi berlabel dibuang oleh reaksi dengan solidifasi antigen IRMA atau oleh insolubilization awal dari antigen yang tidak diketahui dengan menggunakan antibodi fase padat 2 situs IRMA. Persiapan dan sifat antigen imunoadsorben, antibodi fase padat, dan antibodi radioaktif dimurnikan dibahas. Analisis kurva dosis respon dan masalah dalam dosis interpolasi serupa di IRMA dan 2 situs IRMA dan berbeda dari radioimmunoassay dan sistem assay kompetitif mengikat lainnya. Variabel assay paling signifikan yaitu meliputi pertukaran antibodi radioaktif di IRMA reaksi 2. Stabilitas dan reaktivitas antibodi fase padat mencuci fase padat gangguan non-spesifik oleh protein serum, dan penurunan paradoks dalam tabung radioaktivitas pada dosis tinggi, yaitu 2 situs IRMA yang dosis tinggi kite efek. 2 situs IRMA memiliki keunggulan dalam kekhususan dengan menggunakan antibodi yang berbeda, sensitivitas dan jangkauan assay karena dosis respon yang rendah. Yang kedua yaitu teknik label enzim. Prinsipnya, antigen atau antibodi diikat oleh enzim berlabel menghasilkan perubahan warna sewaktu enzim tersebut bereaksi dengan substratnya. Perubahan warna ini terlihat kasat mata atau terdeteksi dengan spektrofotometer. Cabang dari teknik label enzim yaitu enzim one-ink immunosorbent assay adalah teknik imunoassay yang menggunakan enzim sebagai label untuk amplifikasi dan visualisasi reaksi primer ikatan antigen antibodi. Pelabelan dapat dilakukan baik pada antigen atau antibodi. Antibodi yang digunakan dalam ELISA ini dapat berupa antibodi poliklonal atau antibodi monoklonal. ELISA pada umumnya menggunakan solid phase dan untuk reaksi kompetitif. Yang kedua yaitu enzim multiplied immunoassay teknik, yaitu metode tanpa pemisahan dengan menggunakan label enzim terkonjugasi pada hapten disertai reaksi deteksi menggunakan perubahan substrat membentuk produk reaksi enzimatik. Yang ketiga yaitu immunoenzymatic assay yang biasa disingkat dengan IEMA, yaitu berdasarkan teknik sandwich untuk reaksi non-kompetitif. Tujuan dari teknik ini mendeteksi antibodi dalam serum berbeda dengan model sebelumnya. Antigen yang digunakan biasanya berlebih dan terikat pada matriks tertentu. Serum yang akan dideteksi jenis antibodinya atau antibodi primer biasanya merupakan antibodi poliklonal direaksikan dengan antigen tersebut. Reaksi ini memerlukan suatu antibodi sekunder terhadap antibodi yang akan dideteksi tadi. Antibodi sekunder inilah yang biasanya dilabel dan dapat bereaksi dengan bagian Fc dari molekul antibodi primer sehingga kandungan antibodi dalam serum dapat ditentukan. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik label fluoresen merupakan cara untuk mendeteksi mikroorganisme dalam spesimen klinik maupun untuk menentukan antibodi terhadap mikroorganisme tertentu yang terdapat di dalam serum. Cabang dari teknik label fluoresen yang pertama ada SLFIA yang bisa dilihat pada layar kepanjangannya, yaitu metode tanpa pemisahan menggunakan pertanda substrat fluorogen pada reaksi enzim substrat untuk menentukan kompleks AGAB, banyak digunakan untuk kuantisasi TDM, hormon, IgG, dan IgM serum akibat infeksi virus. Yang kedua yaitu FPIA, kepanjangannya dapat dilihat pada layar, yaitu metode tanpa pemisahan berdasarkan reaksi kompetitif untuk menentukan hapten berbobot molekul kurang dari 20.000 Dalton. Dalam metode ini dipantau reaksi antara hapten dan antibodi menggunakan petanda fluoresen yang terkonjugasi pada suatu hapten. Banyak digunakan pada pengukuran kuantitatif obat pada TDM, drug abuse, dan hormon. Terakhir, penjelasan mengenai analisa imunokimia, yaitu macam-macam gangguan imunokimia.
Macam-macam gangguan imunokimia ini ada 10. Yang pertama, erythematosus sistemik yang biasa disingkat dengan LES merupakan salah satu penyakit autoimun. Biasa terjadi ditemukan pada wanita berusia 20-40 tahun dan diperberat bila terkena sinar matahari dan infeksi. Karena bersifat sistemik, autoantibodi menyerang beberapa organ baik secara bersamaan atau berurutan. Radang sendi merupakan gejala yang tersering, tapi demam yang berkepanjangan juga merupakan salah satu gejala lupus. Gejala seperti kemerahan di wajah, sariawan, anemia, leukopeni, atau trombositopeni merupakan petunjuk ke arah LES. Proteinuria dan hematuria sampai kepada efusi pleura atau perikard tidak jarang dijumpai. Kelainan neurologi atau psikitrik dapat disebabkan oleh LES. Makin dini diagnosis dan makin cepat diobati, diharapkan komplikasi yang serius dapat dihindari. Yang kedua, yaitu sirosis biliar primer. Sirosis biliar primer ini diduga merupakan gangguan yang ada hubungannya dengan gangguan imunologi. Penyakit ini lebih banyak menyerang wanita dibanding pria, terutama pada umur antara 25-50 tahun, dan manifestasi klinik utama penyakit tersebut adalah rasa gatal yang hebat. Biasanya terjadi peningkatan bilirubin serum, konsentrasi alkali fosfatase serum, dan titer antibodi anti-mitokondria positif. Pemeriksaan jaringan perlu dilakukan pada setiap sindroma granulomatosa. Yang ketiga, yaitu penyakit imunodefisiensi. Penyakit imunodefisiensi bisa didapat sejak lahir atau setelah dewasa. Berbagai penyakit atau keadaan seperti pemakaian obat dapat menyebabkan imunodefisiensi. Infeksi human immunodeficiency virus yang biasa disingkat dengan HIV merupakan salah satu penyebab imunodefisiensi yang dikenal dengan AIDS. Umumnya pasien datang dalam keadaan sudah lanjut karena infeksi oportunistik. Padahal, semakin awal penyakit diketahui dan diobati, semakin baik prognosisnya. Penyakit-penyakit kronis lainnya seperti diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, sirosis hati, dan PPOK dapat menurunkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, meningkatkan daya tahan tubuh sangat diperlukan agar terhindar dari bahaya penyakit infeksi. Yang keempat yaitu Addison disease. Antibodi yang menyerang kelenjar adrenalin. Hal ini mengakibatkan tubuh kehilangan berat badan, kadar gula darah menurun, mudah lelah, dan pigmentasi kulit meningkat. Yang keempat yaitu hyper IgM syndrome. Penyebab dari hyper IgM syndrome ini adalah gen di T-sel yang rusak. Karena kecacatan ini, sel B tidak mendapatkan sinyal untuk menghasilkan antibodi IgA dan IgG, dan dengan demikian akan terus memproduksi antibodi IgM. Yang keenam yaitu alergi. Suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut alergen. Alergen dapat berupa debu, serbuk sari, gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu misalkan udang. Yang ketujuh yaitu myasthenia gravis, penyakit autoimun kronis dari transmisi neuromuskular yang menghasilkan kelemahan otot, terjadi karena terputusnya komunikasi antara saraf dan otot. Yang kedelapan yaitu thymus dysplasia. Thymus dysplasia ini biasanya cacat lahir di mana anak-anak yang lahir tanpa kelenjar thymus adalah contoh dari penyakit T limfosit primer. Kelenjar thymus adalah tempat limfosit T normal dewasa. Yang kesembilan yaitu SCID yang disebabkan oleh cacatnya sel T dan sel B limfosit karena kelainan genetik. Penyebab dari SCID ini adalah serangkaian kelainan genetik terutama dari kromosom X. Yang terakhir yaitu berylliosis kronis. Beryllium masuk melalui inhalasi. Makrofag mempresentasikan beryllium ke sel T CD4+ sehingga menyebabkan sel T teraktivasi, proliferasi, dan mengeluarkan sitokin. Sel T CD4+ mengeluarkan sitokin tipe TH1 sehingga APC mengeluarkan TNF alpha dan IL6.
Baik, sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.